Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan final project simulasi aktuaria yang berjudul Analisis Value at Risk pada aset tunggal dan portofolio menggunakan simulasi Monte Carlo pada perusahaan pertambangan dengan pendekatan Generalized Pareto Distribution. Perkenalkan dengan saya Alfia Farah Azahra, NRP 506211104. Dan saya sendiri Nadifa Putri Haryadi dengan NRP 562111108. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam dunia keuangan, pengelolaan risiko merupakan elemen krusial yang menentukan keberhasilan investasi, terutama dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Value at risk sendiri digunakan untuk mengestimasi potensi kerugian maksimum suatu aset atau portofolio dalam periode waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Simulasi Monte Carlo sendiri menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menangani distribusi return yang tidak normal, hubungan nonlinear antara aset dan skenario pasar yang kompleks. Dengan mensimulasikan ribuan skenario acak berdasarkan distribusi return aset, metode ini memungkinkan estimasi value at risk yang lebih realistis dan adaptif dibandingkan pendekatan lainnya. Dari penelitian terdahulu DIASI, Marudani, dan Ari Purbawati, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin besar tingkat kepercayaan, semakin besar pula risiko dan alokasi modal yang diperlukan untuk menutupi kerugian. Selain itu, value at risk portofolio memberikan risiko yang lebih rendah dibandingkan value at risk masing-masing aset karena efek diversifikasi. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, mengukur value at risk dari aset tunggal dan portofolio perusahaan Bumi Research Minerals, Golden Energy Mines, dan Bukit Asam menggunakan metode simulasi Monte Carlo. Yang kedua, mengetahui seberapa besar proporsi atau bobot masing-masing saham perusahaan dalam portofolio untuk mendapatkan portofolio yang optimal menggunakan metode Markowitz. Tinjauan pustakanya yang pertama dari return saham. Return saham adalah presentasi hasil atau tingkat keuntungan yang diperoleh dari hasil kebijakan investasi yang telah dilakukan. Berikut adalah perhitungan untuk mencari return saham dan expected return sahamnya. Yang kedua ada return portofolio. Terdapat beberapa jenis return yaitu expected return dan realisasi return, di mana return portofolio ada rata-rata tertimbang dari return realisasi masing-masing aset sekuritas dalam portofolio. Ekspektasi return portofolio adalah rata-rata dari expected return masing-masing saham yang terdapat di portofolio. Berikut adalah perhitungan untuk mencari return portofolio dan expected return portofolio. Lalu ada risiko portofolio. Risiko portofolio adalah variansi return dari aset investasi yang membentuk portofolio. Secara teori, risiko portofolio dapat lebih kecil dibandingkan rata-rata terimbang risiko masing-masing aset individu. Karena adanya efek diversifikasi. Markowitz menunjukkan bahwa diversifikasi melalui penggabungan beberapa sekuritas dapat mengurangi risiko secara signifikan, terutama jika aset-aset dalam portofolio tidak berkorelasi secara positif sempurna. Dan kata lain, semakin rendah korelasi antar aset dalam portofolio, semakin besar peluang untuk mengulangi risiko portofolio. Berikut adalah rumus dari varians dan standar deviasi risiko portofolio. Lalu ada value at risk. Value at risk merupakan alat ukur risiko yang penting di dunia keuangan. Value at risk sendiri digunakan untuk mengukur potensi kerugian maksimum dari suatu aset atau portofolio dalam periode tertentu dengan tingkat kepercayaan yang telah ditentukan. Terdapat tiga metode yang dapat digunakan untuk mengukur estimasi nil value at risk, yaitu metode variance covariance, simulasi historis, dan Monte Carlo. Berikut adalah rumus perhitungan value at risk dengan metode Monte Carlo. Berikutnya ada uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov termasuk dalam uji non-parametrik untuk kasus satu sampel. Uji ini digunakan untuk menguji asumsi normalitas data. Tes dalam uji ini menggunakan goodness of fit, di mana tes tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara distribusi serangkaian sampel dengan distribusi teoritis tertentu.
Hipotesis pada uji Kolmogorov adalah sebagai berikut. H0 berdistribusi normal, H1 tidak berdistribusi normal, dengan statistik ujinya sebagai berikut. Lalu ada simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah teknik statistik untuk memecahkan masalah yang melibatkan ketidakpastian melalui simulasi berbasis sampling acak. Prosesnya melibatkan pembuatan model matematis dan dari sistem kompleks, identifikasi variabel acak dengan distribusi probabilitas tertentu, dan menghasilkan banyak skenario acak untuk memperkirakan hasil yang mungkin terjadi. Dalam konteks keuangan, metode ini sering digunakan untuk menghitung value at risk, mensimulasikan variabilitas harga aset, dan memproyeksikan potensi kerugian dalam berbagai kondisi pasar. Keunggulannya adalah kemampuannya menangkap kompleksitas dan variabilitas sistem yang sulit untuk dihitung dengan metode analitis tradisional. Yang lalu ada metode Markowitz, yang dikenal juga sebagai teori Markowitz, yang diperkenalkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952, yang memfokuskan pada pengoptimalan portofolio investasi dengan mempertimbangkan risiko dan imbal hasil. Teori ini mendefinisikan sebuah portofolio yang optimal sebagai kombinasi dari aset-aset yang dapat memberikan tingkat return maksimum untuk suatu aset risiko tertentu, atau sebaliknya meminimasi risiko untuk tingkat return yang ditargetkan. Lalu ada Generalized Pareto Distribution. Generalized Pareto Distribution atau GPD adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk memodelkan data ekstrim, yaitu data yang menunjukkan nilai-nilai yang berada jauh di atas luar batas normal atau nilai-nilai ekstrim. Uh, Probability density function dari GPD adalah sebagai berikut. Lalu ada maximum likelihood estimation. Maximum likelihood estimation adalah metode pendugaan parameter statistik yang digunakan dalam analisis data. Metode ini bekerja dengan memaksimalkan fungsi likelihood, yaitu fungsi probabilitas data yang diamati untuk mendapatkan estimasi parameter model yang paling mungkin sesuai dengan data tersebut. Berikut adalah fungsi dari likelihood-nya dan fungsi dari maximum likelihood-nya. Lalu bab 2 ada metode penelitian. Sumber data yang diambil adalah dari investing.com, yaitu data harga dari saham penutupan harian dari tanggal 21 November 2022 dan sampai 2021 sampai 21 November 2024. Diambil dari uh, perusahaan pertambangan, yaitu Golden Energy Mines, Bukit Asam, dan Bumi Research Minerals. Langkah analisisnya, yang pertama menentukan 3 saham yang akan digunakan untuk membentuk portofolio, kemudian mengunduh datanya. Yang kedua, melakukan pre-processing data. Yang ketiga, menentukan nilai return pada return masing-masing aset tunggal dan return portofolio. Yang keempat adalah menghitung bobot masing-masing saham dengan metode Markowitz. Kelima, melakukan analisis statistika deskriptif. Yang keenam, melakukan pengujian distribusi normal menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang ketujuh, pengujian terhadap nilai ekstrim. Yang ke-8 ada menentukan nilai threshold yang dipakai pada analisis generalized Pareto distribution. Yang ke-9 ada mengestimasi parameter generalized Pareto distribution menggunakan maximum likelihood estimation. Yang ke-10 ada melakukan perhitungan nilai value at risk menggunakan simulasi Monte Carlo dengan pendekatan generalized Pareto distribution. Yang ke-11 adalah melakukan perhitungan nilai risiko. Selanjutnya ada bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Bisa di next. Nah, untuk statistika deskriptif dari PPT yang ditampilkan yaitu harga penutupan ketiga saham, yaitu harga penutupan saham BRMS, yang kedua harga penutupan saham GEMS, dan yang terakhir harga penutupan saham PTBA. Tiga saham ini naik turun berdasarkan harga penutupan masing-masingnya. Selanjutnya ada data return saham. Nah, untuk data return saham ini masing-masing
saham aset tunggal yaitu BRMS, GEMS, dan PTBA ada 481 data. Nah, setelah dilakukan pre-processing data, langkah selanjutnya mengubah data saham menjadi data return saham. Selanjutnya ada time series plot dari return harian. Nah, di PPT dijelaskan gambar yaitu dari time series plot masing-masing return saham. Nah, berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat pergerakan return harian saham BRMS, GEMS, dan PTBA sangat naik turun, yaitu bisa sangat tinggi hingga rendah bahkan negatif, di mana pergerakan return saham BRMS dari awal sampai akhir antara minus 10,03% dan 16,11%, lalu return saham GEMS dari awal sampai akhir antara minus 10,88% dan 18,9%, dan yang terakhir return saham PTBA dari awal sampai akhir antara minus 16,16% dan 6,57%. Nah, semua nilai return saham masing-masing cenderung berada di titik nol. Selanjutnya ada perhitungan VAR pada aset tunggal dan aset portofolio. Sebelum dilakukan perhitungan VAR, ada beberapa tahap untuk bisa mendapatkan nilai VAR tersebut. Yang pertama ini ada pembobotan dengan menggunakan metode Markowitz. Digunakan untuk menghitung bobot optimal dari masing-masing aset ketika membentuk suatu portofolio. Nah, langkah pertama adalah dengan membentuk matriks varians covariance yang terdapat di gambar. Selanjutnya setelah mencari matriks varians covariance yang telah terbentuk digunakan untuk menghitung pembobotan saham pada portofolio. Perhitungan pembobotan menggunakan Markowitz dilakukan menggunakan RStudio dengan saham BRMS bobot 17,27%, saham GEMS dengan bobot 37,61%, dan saham PTBA dengan bobot 45,12%. Selanjutnya yaitu melakukan analisis statistika deskriptif. Nah, dilakukan analisis statistika deskriptif dengan menghitung mean, variance, standar deviasi, minimum, dan maksimum dari masing-masing saham, yaitu BRMS, GEMS, PTBA, dan portofolio yang dilakukan dengan RStudio. Analisis statistika deskriptif di atas ini menunjukkan bahwa saham BRMS memiliki rata-rata return harian 0,1852% dengan resiko tertinggi standar deviasi 3,41%. Saham GEMS mencatat rata-rata return 0,0748% dengan resiko moderat standar deviasi 2,49%. Selanjutnya ada saham PTBA mengalami kerugian rata-rata minus 0,0611% dengan kerugian maksimum 16,2%. Sementara itu, portofolio memiliki rata-rata return positif 0,0601% dan resiko terendah standar deviasi 1,12%, menunjukkan bahwa diversifikasi berhasil mengurangi resiko. Selanjutnya dilakukan uji normalitas pada aset tunggal dan aset portofolio. Berdasarkan nilai return saham harian yang didapatkan, maka dapat dicari perhitungan VAR menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov ini kami melakukannya dengan menggunakan program RStudio. Didapatkan data return masing-masing aset tunggal dan portofolio memiliki nilai p-value yang kurang dari alfa sama dengan 0,05 sehingga didapatkan keputusan tolak H0 yang artinya data tidak mengikuti distribusi normal. Dikarenakan semua masing-masing saham aset tunggal dan portofolio tidak mengikuti distribusi normal, maka langkah selanjutnya itu yaitu dengan melakukan pendekatan GPD. Nah, sebelum melakukan pendekatan GPD, kita melakukan pengujian terhadap nilai ekstrim. Nah, pengujian terhadap nilai ekstrim ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi adanya outlier dalam data yang dianalisis menggunakan box plot dari RStudio. Nah, untuk secara keseluruhan, box plot menunjukkan bahwa semua aset memiliki nilai ekstrim yang dapat mempengaruhi analisis resiko dan pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya yaitu menentukan nilai threshold. Nah, menggunakan threshold kami ini menggunakan persentil 95% untuk mencari estimasi parameter dengan Generalized Pareto Distribution atau GPD. Nah, berikut adalah nilai threshold yang dihitung pada tingkat kepercayaan 95% untuk aset tunggal dan aset portofolio. Untuk threshold paling tinggi sendiri yaitu BRMS di 6,06% dan threshold paling rendahnya yaitu di
aset portofolio yaitu 1,59%. Selanjutnya mengestimasi parameter Generalized Pareto Distribution atau GPD. Nah, melakukan estimasi parameter ini menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation dengan menggunakan RStudio. Kemudian didapatkan parameter skala dan parameter bentuk untuk aset tunggal dan aset portofolio sebagai berikut. Untuk parameter untuk skala parameter sendiri, BRMS memiliki nilai skala parameter tertinggi yaitu 4,86%, lalu Games 2,56%, PTBA 2,19% dan portofolio 1,29%. Kemudian dicari parameternya dengan nilai tertingginya yaitu di saham Games yaitu 49,13% dan yang rendahnya itu di BRMS minus 30,69% dan PTBA minus 62,09%. Selanjutnya setelah didapatkan itu semua yaitu ditemukan value at risk pada aset tunggal dan aset portofolio. Nah, tingkat kepercayaan 99% untuk BRMS sendiri yaitu paling besar yaitu 12,22%, disusul dengan tingkat kepercayaan 99% yang paling rendah yaitu dengan saham portofolio yaitu 4,03%. Selanjutnya 95% dengan yang tertinggi BRMS 6,05% dan yang terendah portofolio 1,58%. Selanjutnya untuk tingkat kepercayaan 90% saham BRMS yang paling tinggi 2,30%, sedangkan yang paling rendah yaitu portofolio 0,75%. Setelah dilakukan perhitungan nilai VAR yaitu langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai risiko aset tunggal dan aset portofolio. Dengan demikian, apabila terdapat investor yang menginvestasikan sejumlah uangnya sebesar 100 juta, maka didapatkan hasil kerugian atau risiko yang ditanggung investor pada aset tunggal dan aset portofolio adalah sebagai berikut. Untuk tingkat kepercayaan sendiri yang paling besar itu ada di BRMS dengan 12.222.640. Nah, sedangkan untuk aset portofolio yaitu yang paling rendah 4.032.885. Untuk tingkat kepercayaan 95% di paling tinggi oleh BRMS yaitu 6.052.355, kemudian yaitu dengan nilai tertinggi BRMS dengan 2.299.909 dan yang terendah portofolio 749.850. Jadi untuk keseluruhannya perhitungan nilai risiko ini yang paling rendah terdapat di tingkat kepercayaan 90% pada aset portofolio. Selanjutnya pada bab 4 yaitu kesimpulan. Yang pertama, pada tingkat kepercayaan 99%, 95%, dan 90% saham BRMS memiliki resiko tertinggi dengan VAR sebesar 12,22%, 6,05%, 2,30%. Sedangkan pada tingkat kepercayaan 99% dan 90% saham PTBA memiliki resiko terendah dengan VAR sebesar 5,47% dan 1,36%. Pada tingkat kepercayaan 95%, saham Games memiliki resiko terendah dengan VAR sebesar 2,86%. Yang kedua, yaitu dengan pembobotan Markowitz diperoleh bobot optimum saham BRMS 17,27%, Games sebesar 37,61%, dan PTBA sebesar 45,12%. Sehingga VAR portofolio adalah sebesar 4,03%, 1,58%, dan 0,75% berturut-turut pada tingkat kepercayaan 99%, 95%, dan 90%. Selanjutnya untuk kesimpulan ketiga, apabila dilakukan investasi sebesar 100 juta, resiko terendah yang harus ditanggung terdapat pada portofolio dengan tingkat kepercayaan 90%. Maka kerugian yang dialami satu hari setelah 21 November 2024 adalah sebesar 749.850. Nah, dan yang terakhir kesimpulannya yaitu pembobotan maksimal dengan metode Markowitz efektif mengurangi resiko karena peluang resiko lebih kecil dibandingkan investasi pada aset tunggal. Nah, berikut untuk daftar pusaka yang kami gunakan untuk penelitian ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.